semuanya, selamat datang di channel Nexen. Gue kali ini akan kasih tahu kalian isi box HP yang akan hadir di tanggal 15 Oktober. Untuk kalian yang penasaran, gue Zam Fajrin, ini dia unboxing Asus Zenfone 8. Nah, ini kita langsung aja buka box Asus Zenfone 8. Nah, yang pertama kita lihat itu ada box kecil yang isinya adalah buku panduan macam banyak gitu, dan ini ada case-nya itu dia bentuknya gak jari case. Terus ini ada buku garansi sama stiker email. Terus ini perangkat. Nah, bisa kalian lihat perangkatnya seperti itu, nanti kita bahas. Nah, ini ada USB Type-C to C. Dan ini ada adapter fast charging. Kita lihat perangkatnya untuk yang pertama kalinya. Ini elegan banget sih. Kalau misalkan kalian lihat secara langsung. Setelah unboxing tadi, kita sekarang akan bahas spesifikasi dari Asus Zenfone 8. Dimulai dari layarnya. Layarnya memiliki panel Samsung E4 AMOLED berukuran 5,9 inci FSD+, dan juga ada refresh rate 120Hz ditambah sampling rate 240Hz. Nah, untuk perlindungannya kalian gak perlu takut karena HP ini udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus yang memang sering digunakan untuk HP-HP flagship. Nah, kalau ngomongin soal perlindungan, gak cuma di bagian layarnya aja, tapi di bagian belakang Asus Zenfone 8 juga terlindungi. Ya, kalau misalkan kalian lihat secara langsung, jadi di bagian bodi Asus Zenfone 8 ini dia tuh berbahan matte, aluminium matte kalau nggak salah. Nah, terus juga ini tuh udah terlindungi sama Corning Gorilla Glass 3 dan juga termasuk modul kameranya. Di modul kameranya ini kalian bisa lihat di sini ada dua kamera. Yang satu kamera utamanya 64MP dan yang satu lagi beresolusi 12MP. Menyambung ke kamera depan yang disematkan di punch hole yang ada di sebelah kiri layar atas, itu dia beresolusi 12MP. Nah, ketiga kamera di Asus Zenfone 8 ini menggunakan sensor dari Sony. Kita lanjut lagi, kalau misalkan kalian emang takut nih si Asus Zenfone 8 ini, karena kan ini bahannya matte, emang halus banget, jadi kalian mungkin takut kepleset, jatuh atau gimana. Nah, ini tuh kalian tinggal pasangin si case-nya, caranya mudah banget, tinggal udah pakai. Dan juga ini beratnya tuh ringan banget, emang bener-bener kayak HP untuk mobilitas orang yang gak mau ribet, yang emang sukanya simple gitu. Apalagi nih ya, untuk yang punya mobilitas tinggi tuh gak usah takut sama Asus Zenfone 8 karena dia ditenagai dengan Snapdragon 88 5G, yang dimana ini termasuk prosesor chipset yang cukup tinggi di Qualcomm dan banyak pilihan RAM-nya. Gue juga kaget, jadi ada RAM 6GB dan juga ada RAM 8GB. Yang ini yang gue pegang ialah RAM 8GB dan ruang penyimpanan 128GB. Barusan gue baru aja ngecek, ternyata ada lagi satu varian RAM sama ruang penyimpanannya, yaitu 12GB dan ruang penyimpanan 256GB. Tapi ini gue gak tahu sih, ini gue dapet dari contekan, gak tahu beneran apa enggaknya. Jadi kita tunggu aja nanti di acara peluncurannya Asus ya. Kita lanjut ke soal baterainya. Emang nih, kalau misalkan HP flagship gak mungkin semuanya bakalan tinggi. Ternyata ekspektasinya baterainya cukup mengecewakan karena hanya 4000 mAh. Dan juga untungnya fast charging, adapternya fast charging 30W. Kita lanjut ke fitur lainnya di Asus Zenfone 8. Jadi Asus Zenfone 8 itu dia punya teknologi Wi-Fi 6. Terus juga ada scan fingerprint di dalam layar, jadi kalian gak perlu takut gak ada scan fingerprint. Dan juga 5G. Terus juga ada dual speaker yang didukung oleh Direct HD. Nah, ini nih mungkin gue akan bahas terpisah karena fitur Direct HD ini cukup menarik untuk gue. Dan yang lainnya itu ada 3 mikrofon. Jadi
Untuk kalian yang emang hobi ngonten di Asus Zenfone 8 gak perlu takut karena ini ada 3 mikrofon. Dan yang gue nggak tahu sih ini bener apa enggak, semoga bener ya. Jadi ini ada satu kamera di sini dan di sini tuh ada 2. Nah, kalau misalkan kalian lihat di unboxing Asus ROG, nah ini nih fitur kamera di Asus Zenfone 8 kurang lebih sama kayak gitu. Jadi kenapa gue bilang sama? Jadi di fitur video Asus Zenfone 8 dia tuh ada ngatur suara yang ada di jadi kayak pengatur suaranya gitu loh. Jadi kayak pengen ngambil suara anginnya enggak, atau hanya suara yang yang ngomong atau gimana. Nah itu nih cocok banget untuk kalian konten kreator. Oke, sekian unboxing sama hands on Asus Zenfone 8. Semoga kalian semua puas sama hands on dan unboxing gue kali ini. Dan untuk kalian yang mungkin butuh kesimpulan gue yang udah megang langsung si Asus Zenfone 8, menurut gue ini cocok untuk tipikal orang yang emang gak mau ribet. Jadi dia tuh yang emang aktif kemana-mana gitu loh. Kalau misal emang sih banyak macem HP flagship dan apalagi banyak yang unik juga, tapi kalau misalkan emang keren unik, tapi kalau misalkan kalian emang suka yang gak mau ribet kayak gitu tuh cocok banget milih si Asus Zenfone 8. Tapi kalau misalkan lihat lagi ke pekerjaannya kalian, meskipun kalian emang gak mau ribet, tapi kalau misalkan kerjaan yang kalian tuh yang sukanya ngetik di HP, terus juga yang sukanya ngegambar-gambar di HP, nah ini nggak cocok karena dia compact. Jadi hanya khusus kayak yang message, texting, sama juga yang telepon. Untuk kalian yang penasaran sama ini HP juga bisa dipakai buat gaming nggak sih? Apakah pengalaman gaming dengan si compact HP ini bisa memberikan pengalaman yang lebih baik? Nantikan review Asus Zenfone 8 bersama gue Zian Fajrin lagi. Nanti ya, sabar. Oke sobat Nextrend, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk cek informasi teknologi lainnya di nextrend.com dan follow sosial media Nextrend di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video unboxing atau video lainnya dari Nextrend. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!